Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Global History semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini saya mengisahkan sebuah cerita tentang perjalanan hidup seorang perempuan yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Dia adalah Anisah, perempuan soleha yang berasal dari Jawa Timur. Namun cobaan berat menimpanya. Dia dituduh mencuri perhiasan emas istri majikan, hingga akhirnya dia divonis hukuman potong tangan. Namun Allah melindunginya, karena Anisah tidak bersalah, dan dia selalu tawakal kepada Allah. Simak kisah selengkapnya. Namun, sebelum kita melanjutkan cerita ini, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like dan subscribe. Terima kasih buat sahabat yang telah berkunjung ke channel ini, dan inilah kisah selengkapnya. Pagi itu, langit Surabaya tampak cerah. Di pelataran Bandara Juanda, Anisah berdiri dengan hati bercampur aduk. Perasaan senang, gugup, dan sedih berbaur menjadi satu. Ia menatap ibunya yang menggenggam tangannya erat. Mata ibunya sembab, namun senyumnya penuh doa dan harapan. Anisah, jaga sholatmu dan ingat selalu Allah. Jangan lupa membaca Al-Quran, meski hanya beberapa ayat setiap hari. Itu akan menjadi pelindungmu di tanah orang. Pesan ibunya lembut. Anisah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, Bu. Doakan Anisah kuat dan mampu menjalani semuanya. Sejak kecil, Anisah dikenal sebagai gadis yang salehah. Ia rajin mengikuti pengajian di masjid desa dan selalu membantu orang tuanya di sawah. Namun, kemiskinan memaksa Anisah untuk mencari rezeki ke luar negeri. Tawaran menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi diterimanya sebagai jalan untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Langkah Anisah menuju ruang keberangkatan terasa berat. Ia sesekali menoleh ke belakang, memastikan bayangan ibunya masih terlihat. Dengan membawa tas kecil dan Al-Quran di genggaman, Anisah mengucap basmalah, memulai perjalanannya. Di dalam pesawat, Anisah duduk di dekat jendela. Ia menatap langit biru di luar, membayangkan tanah Arab yang penuh cerita. Ia membayangkan rumah megah yang akan menjadi tempat kerjanya, majikan yang katanya dermawan, dan kehidupan baru yang belum pernah ia alami. Ya Allah, aku titipkan hidupku kepadamu. Bimbinglah aku di jalanmu, dan lindungi aku dari kezaliman. Bisik Anisah sambil memejamkan mata. Ketika pesawat mendarat di Bandara King Khalid di Riyadh, udara gurun yang kering dan panas menyambutnya. Hatinya berdebar. Ia dijemput oleh seorang sopir bernama Mahmud, utusan dari keluarga majikan tempat ia akan bekerja. Selamat datang di Riyadh, Nona Anisah. Sapa Mahmud dengan bahasa Inggris yang fasih. Terima kasih, Pak, jawab Anisah dengan sopan. Mobil yang membawanya melaju di jalan raya lebar yang dikelilingi gedung-gedung tinggi dan pohon palem. Hatinya kagum sekaligus sedikit gugup, membayangkan seperti apa kehidupan barunya. Sesampainya di rumah majikan, Anisah tertegun. Rumah itu sangat besar dengan dinding putih yang dihiasi ukiran khas Arab. Gerbang besi tinggi membuka jalan ke halaman luas yang dihiasi taman dengan air mancur. Rumah itu lebih mirip istana dibandingkan rumah biasa. Ini rumah Tuan Ja'far, kata Mahmud sambil tersenyum. Anisah mengangguk pelan. Ia melangkah masuk dengan hati yang penuh doa, memulai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang pekerja di negeri orang. Rumah mewah Tuan Ja'far, pintu besar dari kayu mahoni dengan ukiran kaligrafi Al-Quran terbuka perlahan, menampakkan interior rumah yang luar biasa megah. Langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal yang memancarkan cahaya keemasan, memantul di lantai marmer yang bersih mengkilap. Karpet Persia yang lembut terbentang di sepanjang lorong, membawa aroma khas wewangian mawar dan oud. Subhanallah, gumam Anisah, tertegun melihat kemewahan di depannya. Ini ruang tamu, ujar Mahmud sambil menunjuk sofa besar yang dilapisi kain sutra. Kamu akan bertemu Tuan Ja'far dan istrinya sebentar lagi. Tetap sopan dan bicara hanya jika ditanya. Anisah mengangguk dengan napas yang agak bergetar.
Ia berdiri di ruang tamu menunggu. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi dengan janggut rapi memasuki ruangan. Ia mengenakan jubah putih khas Arab dan serban berwarna krem. Wajahnya terlihat tenang namun berwibawa. "Kamu pasti Anisa," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Selamat datang di rumah kami. Saya Ja'far Al-Farizi, majikanmu." Tak lama, seorang wanita masuk ke ruangan. Hindon, istri Tuan Ja'far, adalah sosok yang anggun dengan pakaian serba hitam yang berkilauan. Namun, pandangannya tajam, penuh pengamatan. Ia memandang Anisah dari atas ke bawah dengan ekspresi dingin. "Semoga kamu bisa bekerja dengan baik di sini." "Aku tidak suka ada masalah," ucap Hindon dengan nada ketus. "Insya Allah, Nyonya. Saya akan bekerja sebaik mungkin," jawab Anisah dengan tenang. Mengenal tugas dan lingkungan hari pertama, Anisah mulai memahami tugasnya. Ia diberi tanggung jawab membersihkan rumah yang luas, menyiapkan teh untuk tamu, dan membantu memasak di dapur. Rumah itu memiliki berbagai ruangan megah, termasuk perpustakaan pribadi dengan rak-rak berisi buku-buku agama dan bisnis, serta halaman belakang yang dihiasi kolam renang dan taman mawar. Setiap pagi, Anisah bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud dan membaca Al-Quran sebelum memulai pekerjaannya. Tuan Ja'far yang sering terbangun di waktu fajar memperhatikan kebiasaan Anisah ini. "Anisah, aku menghargai ibadahmu. Teruskan seperti itu," katanya suatu pagi. "Terima kasih, Tuan. Semua ini hanya karena Allah," jawab Anisah dengan tulus. Namun, perhatian Tuan Ja'far ini rupanya membuat Hindon mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai memandang Anisah dengan penuh kecurigaan. Meskipun Anisah selalu menjaga batas sopan santun, penghuni rumah yang lain selain Tuan Ja'far dan Hindon, rumah itu juga dihuni oleh dua anak mereka yang masih kecil, Ahmed dan Yasmin. Anak-anak itu sangat menyukai Anisah karena kelembutannya. "Kak Anisah, ceritakan dong kisah Nabi Muhammad," pinta Ahmed suatu sore. Anisah tersenyum. "Baiklah, tapi setelah kakak selesai bekerja, ya." Sementara itu, para pekerja lain di rumah, seperti sopir Mahmud dan juru masak bernama Laila, menyambut Anisah dengan ramah. Namun, mereka juga memperingatkan agar Anisah berhati-hati terhadap sifat Hindon yang keras dan mudah cemburu. "Hindon sering merasa terancam oleh hal kecil," bisik Laila suatu hari di dapur. "Jadi pastikan kamu selalu menjaga jarak dan tidak menonjol." Anisah hanya mengangguk. Ia yakin bahwa selama ia bekerja dengan jujur dan berpegang pada iman, Allah akan melindunginya. Awal kecurigaan hari-hari berlalu, dan Anisah semakin terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, hubungan antara Hindon dan dirinya tetap dingin. Hindon kerap mengamati gerak-geriknya dari jauh, seolah mencari-cari kesalahan. Pada suatu malam, Hindon melihat suaminya berbicara dengan Anisah di taman belakang. Tuan Ja'far hanya menanyakan kabar keluarga Anisah dan memberikan nasihat agar Anisah tetap kuat bekerja di negeri orang. Namun, di mata Hindon, percakapan itu terasa mencurigakan. "Kenapa dia harus bicara denganmu di luar?" tanya Hindon dengan nada tinggi saat Anisah kembali ke dalam rumah. Anisah terkejut. "Maaf, Nyonya. Tuan hanya bertanya tentang keluarga saya." Namun Hindon tidak percaya. Dalam hatinya mulai tumbuh rasa iri dan cemburu yang perlahan menguasai pikirannya. Di suatu sore yang panas di Riyadh, Hindon memikirkan rencana licik untuk menyingkirkan Anisah. Kebenciannya telah mencapai puncaknya, dan kali ini ia memutuskan untuk membuat tuduhan yang lebih serius. Hindon memanggil Laila, juru masak yang selalu patuh, ke kamarnya. "Laila, aku punya tugas penting untukmu," ujar Hindon dengan suara dingin. "Aku ingin kau menyelundupkan perhiasan emasku ke bawah tempat tidur Anisah malam ini. Jangan sampai ada yang tahu." Laila terkejut dan ketakutan. "Tapi Nyonya itu..." "Diam. Kau hanya perlu melakukan apa yang aku perintahkan. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan ini," ancam Hindon. Dengan hati berat, Laila melakukan perintah itu di malam hari ketika Anisah sedang sholat di kamar lain. Setelah memastikan perhiasan itu tersembunyi, Hindon melanjutkan rencananya.
Tuduhan yang mengguncang. Keesokan paginya, Hindun berpura-pura panik. Ia memanggil Tuan Jaafar dengan nada histeris. "Perhiasanku! Semua perhiasan emasku hilang!" teriak Hindun sambil memegang lemari perhiasannya yang kosong. Tuan Jaafar terkejut. "Apa maksudmu? Bagaimana itu bisa hilang?" "Aku yakin ini ulah salah satu pembantu." "Periksa kamar mereka sekarang juga," desak Hindun. Tuan Jaafar, meskipun bingung, setuju untuk memeriksa kamar para pembantu. Semua penghuni rumah, termasuk Anisah, dikumpulkan. Satu persatu kamar diperiksa, hingga akhirnya tiba giliran kamar Anisah. Ketika Tuan Jaafar mengangkat selimut di tempat tidur Anisah, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi perhiasan emas milik Hindun. Semua orang di ruangan itu terkejut. Bagaimana ini bisa ada di sini?" tanya Tuan Jaafar. Anisah memucat, matanya berkaca-kaca. "Demi Allah, itu bukan milik saya. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sana." Namun, Hindun berpura-pura marah besar. "Tidak mungkin. Kau telah mencuri dariku, dan sekarang kau berani berdusta." Anisah dibawa ke pengadilan. Anisah dibawa ke pengadilan kerajaan. Di ruang sidang megah dengan pilar marmer dan karpet merah, Hakim Abdurrahman memimpin sidang. Ia adalah hakim yang dikenal suka menerima suap, dan Hindun telah memastikan bahwa keputusan akan memihaknya. "Ada bukti bahwa kau mencuri perhiasan majikanmu. Apa yang ingin kau katakan?" tanya hakim dengan nada dingin. Anisah menatap hakim dengan air mata mengalir. "Demi Allah, saya tidak bersalah. Ini semua adalah fitnah." Namun, hakim tidak mendengarkan pembelaannya. Berdasarkan bukti yang ditemukan, pengadilan menjatuhkan hukuman potong satu tangan kepada Anisah. Suasana sidang menjadi tegang. Anisah hanya bisa berdoa dalam hati, memohon pertolongan Allah. Malam di penjara. Di malam sebelum eksekusi, Anisah dikurung di sel yang dingin dan gelap. Ia bersujud di atas lantai batu yang kasar, memohon kepada Allah. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jika ini adalah ujianmu, aku ikhlas. Tapi tunjukkanlah keadilanmu kepada mereka yang zalim." Doanya dengan penuh hati. Kegagalan eksekusi. Keesokan harinya, Anisah dibawa ke alun-alun eksekusi. Algojo kerajaan Mehrud berdiri dengan pedang besar di tangannya, siap melaksanakan hukuman. Kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan. Saat Mehrud mengayunkan pedang untuk pertama kali, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang itu patah menjadi dua sebelum menyentuh tubuh Anisah. Semua orang terkejut, termasuk Hakim Abdurrahman. "Apa yang terjadi?" tanya hakim dengan nada bingung. "Pedangnya patah, Tuan Hakim," jawab Mehrud. "Ambil pedang yang lain," perintah hakim dengan suara lantang. Algojo mengambil pedang kedua yang lebih kuat. Namun, ketika pedang itu diayunkan, hal yang sama terjadi. Pedang itu patah dan hancur Kerumunan mulai bergumam, sebagian mulai menganggap ini sebagai tanda dari Allah. Namun, Hakim Abdurrahman menolaknya. "Ini pasti kebetulan. Ambil pedang baja yang paling kuat," katanya dengan nada putus asa. Algojo kembali dengan pedang ketiga, yang terkenal tidak pernah gagal dalam eksekusi. Tapi ketika pedang itu diayunkan, ia kembali patah dan hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Hakim dan Algojo tampak pucat. Suasana menjadi mencekam. Kerumunan mulai meneriakkan takbir, menyatakan bahwa ini adalah tanda keajaiban dari Allah. Hakim Abdurrahman, yang mulai kehilangan kendali, akhirnya berkata, "Tunda eksekusi ini. Kita perlu menyelidiki kembali kasus." Anisah, dengan air mata yang bercucuran, bersyukur dalam hati. "Alhamdulillah, Engkau Maha Adil." Di suatu pagi yang tenang, pintu besar rumah Tuan Jaafar diketuk dengan lembut. Seorang pria tua dengan janggut putih lebat dan sorban hijau berdiri di sana. Ia adalah Kiai Ansori, seorang ulama Indonesia yang telah lama menetap di Arab Saudi sebagai staf di Kedutaan Besar Indonesia. Mahmud, pelayan rumah, membuka pintu. "Selamat datang, Kiai,"
Apa yang bisa saya bantu? Aku ingin bertemu dengan Tuan Ja'far, kata Kiai Ansori dengan nada tenang tapi penuh wibawa. Tak lama kemudian, Tuan Ja'far muncul di ruang tamu. Melihat Kiai Ansori, ia segera menyambut dengan hormat. Kiai Ansori, kehormatan besar Anda datang ke rumah saya. Ada yang bisa saya bantu? Kiai Ansori duduk di sofa, memandang Tuan Ja'far dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Aku datang untuk membicarakan kasus pembantumu Anisah. Aku telah mendengar tentang hukuman yang dijatuhkan padanya. Namun, hatiku tidak tenang. Aku merasa ada sesuatu yang salah dalam kasus ini. Tuan Ja'far terkejut. Kiai, barang bukti ditemukan di kamarnya. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan hakim telah memutuskan hukuman. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, Tuan Ja'far? Tanya Kiai Ansori dengan lembut. Anisah adalah wanita yang taat dan jujur. Aku percaya, mungkin ini adalah fitnah. Aku memohon kepadamu untuk mendukung permintaan pemeriksaan ulang. Kiai Ansori bertemu Hindon. Ketika Hindon mendengar kedatangan Kiai Ansori, ia merasa gugup. Namun, ia tetap mencoba bersikap tenang. Kiai, mengapa Anda membela seorang pencuri? Tanya Hindon dengan nada tinggi. Kiai Ansori memandangnya dengan tenang. Nyonya Hindon, aku tidak membela siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jika Anisah bersalah, biarlah hukum berjalan. Tapi, jika ini fitnah, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hindon hanya diam, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Permohonan kepada Raja. Kiai Ansori merasa perlu membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengunjungi istana kerajaan dan meminta audiensi dengan Raja Arab Saudi. Di ruang audiensi yang megah dengan dinding-dinding berhias ornamen emas, Kiai Ansori berdiri di hadapan sang raja. Yang mulia, saya datang membawa permohonan. Ada seorang wanita bernama Anisah yang dijatuhi hukuman potong tangan atas tuduhan pencurian. Namun, saya percaya ada ketidakadilan dalam kasus ini. Saya memohon agar kasus ini ditinjau ulang. Raja, seorang pria tua bijaksana dengan wajah tenang, mendengarkan dengan seksama. Apa alasanmu percaya bahwa ini ketidakadilan, Kiai? Yang mulia, Anisah adalah wanita jujur yang taat kepada Allah. Tidak ada saksi mata dalam kasus ini, hanya barang bukti yang ditemukan secara mencurigakan. Dan ada keajaiban saat eksekusi, pedang-pedang algojo patah 3 kali. Bukankah ini tanda bahwa Allah menunjukkan sesuatu? Raja termenung. Setelah beberapa saat, ia berkata, permohonanmu diterima. Aku akan memerintahkan pengadilan untuk meninjau ulang kasus ini. Kabar baik untuk Anisah. Kabar tentang peninjauan ulang kasus itu sampai ke telinga Anisah di penjara. Dengan air mata kebahagiaan, ia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah mengirimkan pertolonganmu melalui Kiai Ansori. Terima kasih atas kasih sayangmu, bisiknya dalam doa malamnya. Sementara itu, Tuan Ja'far mulai merenungi kata-kata Kiai Ansori. Ia merasa bersalah karena terlalu cepat mempercayai tuduhan Hindon tanpa penyelidikan lebih dalam. Dalam hati kecilnya, ia mulai meragukan kebenaran di balik tuduhan itu. Persiapan sidang ulang. Raja memerintahkan Hakim Abdurrahman untuk mengadakan sidang ulang dengan menghadirkan semua bukti dan saksi. Hindon merasa semakin terpojok, tetapi ia berusaha keras menutupi kebohongannya. Aku harus memastikan bahwa kebenaran ini tidak terungkap, pikir Hindon dalam hati. Namun, tanpa ia sadari, Zainab, salah satu pembantu yang bekerja di rumah itu, mulai memberanikan diri untuk bersaksi. Ia telah melihat Hindon menyuruh Laila menyembunyikan perhiasan di kamar Anisah. Zainab tahu, inilah saatnya mengungkapkan kebenaran. Pagi itu, udara di Riyadh terasa sejuk, pertanda keberkahan. Di sebuah masjid kecil dekat Kedutaan Indonesia, Kiai Ansori sedang melaksanakan sholat duha. Setelah menyelesaikan doa panjangnya, seorang wanita muda bernama Zainab datang menghampirinya dengan wajah gelisah. Assalamualaikum, Kiai, ucap Zainab dengan suara bergetar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab Kiai Ansori dengan lembut. Ada yang bisa saya bantu, nak? Zainab menunduk dengan rasa bersalah. Kiai, saya ingin mengaku. Saya tahu siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus Anissa. Kiai Ansori terkejut, namun tetap menjaga ketenangannya. Bicaralah, nah. Jangan takut, karena Allah selalu bersama mereka yang berkata benar. Pengakuan Zainab. Dengan suara pelan namun tegas, Zainab mulai bercerita. Pada malam sebelum perhiasan Nyonya Hindon ditemukan di kamar Anissa, saya melihat Nyonya memanggil Laila, juru masak di rumah itu. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi saya melihat Laila membawa kotak perhiasan dan masuk ke kamar Anissa. Kiai Ansori mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Zainab melanjutkan. Keesokan paginya, perhiasan itu ditemukan di bawah tempat tidur Anissa. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya sejak awal, tapi saya takut kehilangan pekerjaan dan membuat Nyonya Hindon marah. Zainab meneteskan air mata. Tapi setelah mendengar bahwa Anissa hampir dieksekusi, hati saya tidak tenang. Saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Anissa adalah wanita baik yang selalu mengajarkan kami untuk sholat dan membaca Al-Quran. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Keyakinan Kiai Ansori. Mendengar pengakuan Zainab, Kiai Ansori merasa yakin bahwa Anissa adalah korban fitnah. Ia memegang tangan Zainab dengan lembut dan berkata, "Nak, keberanianmu untuk mengatakan yang benar adalah bentuk keimanan. Jangan takut pada manusia, karena Allah adalah pelindung yang paling kuat." Zainab mengangguk, meski masih terlihat gugup. "Apakah saya harus bersaksi di pengadilan, Kiai?" "Tentu," jawab Kiai Ansori. "Kesaksianmu adalah kunci untuk membuka kebenaran. Allah akan memberimu kekuatan, dan aku akan mendampingimu." Persiapan menuju pengadilan. Kiai Ansori segera mengatur pertemuan dengan tim hukum di Kedutaan Indonesia yang akan membantu Anissa dalam sidang lanjutan. Ia menyampaikan bahwa kini ada saksi baru yang akan menguatkan kasus ini. "Kami harus membawa Zainab ke pengadilan sebagai saksi utama," kata Kiai Ansori kepada staf kedutaan. Tim hukum setuju, dan mereka memulai persiapan untuk menghadapi sidang yang dijadwalkan 2 hari lagi. Hindon mulai gelisah. Di rumah Tuan Jakfar, Hindon merasa semakin cemas. Ia mendengar kabar bahwa Kiai Ansori telah mendapatkan saksi baru yang bisa membuktikan Anissa tidak bersalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Hindon dengan panik. Siapa yang berani mengkhianatiku? Ia mencoba mencari tahu, tetapi tidak ada yang memberi informasi. Ia hanya bisa berharap bahwa kebohongannya tidak akan terbongkar. Doa Anissa di penjara. Di penjara yang sunyi, Anissa terus berdoa dan memperkuat imannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tetapi hatinya merasa tenang. Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, aku ikhlas. Jika Engkau berkehendak, tolong tunjukkan kebenaran. Aku percaya Engkau tidak akan membiarkan hamba-Mu yang jujur dizalimi. Doanya dengan air mata yang mengalir. Menuju hari sidang, Kiai Ansori merasa lebih optimis. Dengan kesaksian Zainab dan doa yang terus mengalir, ia yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran. Sebelum meninggalkan masjid, ia berpesan kepada Zainab, "Bersiaplah untuk mengatakan kebenaran di pengadilan. Jangan takut, karena kejujuran adalah jalan menuju kemenangan." Zainab mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi Hindon di pengadilan, tetapi ia merasa lebih tenang karena Kiai Ansori berada di sisinya. Hari itu, ruang sidang kerajaan Arab Saudi dipenuhi orang. Semua hadir untuk mendengarkan sidang lanjutan kasus Anissa. Ruangan megah dengan pilar-pilar marmer putih dan lampu gantung kristal yang berkilauan mencerminkan keagungan hukum kerajaan. Namun, suasana tegang, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Hakim Abdurrahman duduk di kursi tinggi di depan ruang sidang, wajahnya serius. Di sampingnya ada beberapa pejabat kerajaan, termasuk Kiai Ansori yang hadir sebagai pengamat dan pembela Anissa.
Di sisi lain, Hindon duduk dengan wajah dingin, sementara Tuan Ja'far terlihat gelisah. Anisa, dengan wajah penuh harap, berdiri di kursi terdakwa. Awal persidangan, Hakim Abdurrahman membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini, kita akan mendengar kembali kasus terdakwa Anisa, yang dituduh mencuri perhiasan majikannya, Hindon. Apakah ada bukti atau saksi baru yang ingin disampaikan? Kiai Ansori berdiri. Yang mulia, hari ini saya membawa seorang saksi yang memiliki informasi penting terkait kasus ini. Namanya Zainab, salah satu pekerja di rumah Tuan Ja'far. Kerumunan mulai berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Zainab. Hindon tampak semakin cemas, sementara Tuan Ja'far menatap Zainab dengan penuh perhatian. Hakim mempersilakan Zainab untuk maju ke depan. Saksi, apakah Anda bersedia bersumpah untuk mengatakan yang sebenar? Zainab, dengan tangan di atas Al-Quran, menjawab dengan suara tegas. Saya bersumpah demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kesaksian Zainab. Dengan tenang tapi penuh keberanian, Zainab mulai berbicara. Yang mulia, pada malam sebelum perhiasan ditemukan di kamar Anisa, saya melihat sesuatu yang mencurigakan. Saya melihat Nyonya Hindon memanggil Laila, juru masak di rumah kami. Nyonya memberikan sebuah kotak perhiasan kepada Laila dan memerintahkannya untuk meletakkannya di bawah tempat tidur Anisa. Ruangan langsung riuh oleh bisikan dan gumaman. Hindon terlihat pucat, sementara Laila, yang juga hadir, mulai gemet. Saya tahu ini salah, lanjut Zainab, tapi saya takut untuk bicara. Namun, hati saya tidak bisa tenang melihat Anisa dihukum atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Hakim menatap Zainab tajam. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Demi Allah, saya yakin, jawab Zainab tanpa konfrontasi. Hakim kemudian memanggil Laila ke depan. Laila, apakah kesaksian Zainab ini benar? Laila, yang gemetar ketakutan, akhirnya mengakui semuanya. Ya, Yang Mulia, Nyonya Hindon memerintahkan saya untuk melakukannya. Saya hanya mengikuti perintahnya. Saya mohon ampun. Suasana ruang sidang semakin heboh. Semua orang kini memandang Hindon dengan tatapan. Tuan Ja'far terkejut dan marah. Hindon, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Serunya dengan suara bergetar. Hindon mencoba membela diri, tetapi bukti dan pengakuan sudah terlalu kuat. Setelah mendengar semua kesaksian, Kiai Ansori berdiri di hadapan hakim dan berkata, Yang Mulia, kini jelas bahwa Anisa adalah korban fitnah. Saya memohon kepada kerajaan untuk membebaskannya dari semua tuduhan. Hakim Abdurrahman, yang awalnya tampak keras kepala, kini tidak bisa membantah lagi. Ia menoleh kepada raja yang hadir untuk menyaksikan sidang. Raja, dengan suara tenang namun tegas, berkata, Anisa tidak bersalah. Saya memerintahkan pembebasannya segera. Dan kepada Hindon, tindakan fitnah adalah dosa besar. Hukum akan menunggu kebahagiaan yang tertunda. Saat mendengar keputusan itu, Anisa langsung bersujud di ruang sidang, menangis haru. Allah, ya Allah, Engkau Maha Adil. Kiai Ansori menghampirinya dan berkata dengan lembut, ini adalah keadilan dari Allah. Tetaplah menjadi hamba yang sabar. Dan Zainab, yang merasa lega telah mengatakan yang sebenarnya, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Kiai, telah memberikan saya keberanian. Penyesalan dan hukuman. Hindon dibawa keluar dari ruang sidang oleh penjaga kerajaan. Tuan Ja'far, yang merasa sangat malu, memohon maaf kepada Anisa. Maafkan saya, Anisa. Saya tidak menyelidiki lebih jauh dan mempercayai tuduhan itu begitu saja. Anisa menjawab dengan lembut. Saya telah memaafkan Anda, Tuan Ja'far. Anisa akhirnya dibebaskan. Nama baiknya dipulihkan dan ia menjadi inspirasi bagi semua orang di rumah. Kiai Ansori kembali ke kedutaannya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Raja memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Hakim Abdurrahman yang sebelumnya menerima suap. Ini menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang. Setelah peristiwa besar yang mengguncang rumah Tuan Ja'far,
Anisah memutuskan untuk merenungkan langkah selanjutnya dalam hidup. Meski keadilan telah ditegakkan dan ia dibebaskan dari segala tuduhan, hatinya merasa tidak tenang. Hari itu, suasana rumah tampak lebih tenang dari biasanya. Namun, di dalam hati Anisah dan Zainab, ada perasaan yang bercampur aduk. Permintaan Anisah kepada Tuan Ja'far. Anisah memberanikan diri untuk menemui Tuan Ja'far di ruang tamu yang megah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Tuan Ja'far, yang kini lebih bijaksana setelah peristiwa itu, menatap Anisah dengan penuh perhatian. "Apa itu, Anisah? Katakanlah." "Saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuan yang telah membela saya dan memastikan keadilan ditegak. Namun, setelah kejadian ini, saya merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal dan bekerja di sini. Bolehkah saya memohon izin untuk pulang ke Indonesia?" Tuan Ja'far terkejut mendengar permintaan itu. "Anisah, saya mengerti perasaanmu. Saya tidak ingin memaksamu untuk tetap tinggal jika hatimu tidak tenang. Jika itu yang terbaik bagimu, saya akan mengatur kepulanganmu." Tak lama setelah itu, Zainab mendatangi Tuan Ja'far. Dengan raut wajah yang menunjukkan kekhawatiran, ia berkata, "Tuan, saya juga ingin meminta izin untuk pulang ke kampung halaman saya di Lombok. Setelah kejadian ini, saya merasa hidup saya mungkin akan terancam karena telah mengungkap rahasia Nyonya Hindon." Tuan Ja'far memandang Zainab dengan rasa hormat. "Zainab, keberanianmu untuk mengatakan yang sebenarnya telah menyelamatkan hidup Anisah. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Jika kepulangan adalah yang terbaik untukmu, saya akan mengabulkannya." Hari-hari berikutnya, Tuan Ja'far memastikan segala sesuatu diatur dengan baik untuk kepulangan Anisah dan Zainab. Ia menyediakan tiket pesawat, uang bekal, dan hadiah sebagai tanda terima kasih atas jasa mereka selama bekerja di rumahnya. "Saya tidak akan pernah melupakan kalian berdua," ujar Tuan Ja'far saat menyerahkan tiket dan bekal. "Kalian telah mengajarkan saya untuk lebih adil dan bijaksana." Perpisahan yang mengharukan. Pada hari kepulangan, seluruh penghuni rumah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Laila, yang juga merasa bersalah atas perbuatannya, meminta maaf kepada Anisah dan Zainab. "Saya benar-benar menyesal telah ikut dalam rencana itu. Mohon maafkan saya," ujar Laila dengan wajah penuh penyesalan. Anisah dan Zainab memaafkannya dengan tulus. "Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua," jawab Anisah. Di bandara, sebelum berangkat, Anisah dan Zainab berpamitan kepada Kiai Ansori. "Kiai, terima kasih atas semua bantuan dan doa Anda. Tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana nasib saya," ujar Anisah. Kiai Ansori tersenyum. "Anisah, Zainab, kalian adalah wanita-wanita yang kuat. Ingatlah, setiap ujian yang kita lalui adalah cara Allah mendekatkan kita kepada. Pulanglah dengan hati yang lapang dan jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kalian." Anisah dan Zainab mengangguk sambil menahan air mata. Dengan langkah pasti, mereka naik ke pesawat, meninggalkan tanah Arab dengan perasaan lega. Setelah kepergian mereka, Tuan Ja'far berdiri di beranda rumahnya, merenungkan segala yang telah terjadi. Ia bertekad untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya, menjadikan rumahnya tempat yang penuh dengan keadilan dan keberkahan. "Semoga mereka menemukan kebahagiaan di tanah air mereka," gumamnya sambil memandang langit. Anisah kembali ke desanya di Jawa Timur, membawa pengalaman dan pelajaran hidup yang begitu berharga. Zainab juga pulang ke Lombok dengan hati yang lebih tenang. Orang tua Anisah berharap-harap cemas menunggu kepulangan anaknya di rumah. Begitu juga dengan orang tuanya Zainab di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sesampainya Anisah di depan rumah dia, disambut oleh ibunya dan sanak keluarga di kampung. Isak tangis pun pecah dan mereka pun saling berpelukan. Setelah sekian lama menahan kerinduan kepada keluarganya di kampung halaman.